Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan bahasan tafsir dari surah Al-Isra yang peristiwanya baru saja diperingati di negara ini. Kebiasaan di negara ini memperingati hari Isra Mi'raj. Walaupun Nabi Muhammad SAW enggak pernah ngajari seperti itu, tetapi masyarakat kita sudah terbiasa dengan itu. Biarlah yang biasa dengan itu tetap berjalan berbiasa, biar juga yang tidak biasa berjalan dengan tidak biasa. Sama-sama muslim, yang satu suka begitu, yang satu enggak suka, sama saja, biarin aja. Nanti Allah yang akan memutuskan di hari kiamat. Yang penting kita semuanya berusaha dalam hidup ini mengikuti aturan Allah, itu saja sebetulnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, setiap pagi kita ngaji ke sini, ini bukan untuk main-main, bukan untuk ngobrol, bukan untuk sendaguro, bukan untuk keperluan yang lain. Tujuan kita di sini adalah beribadah kepada Allah, zikrullah, ingat kepada Allah, itu aja. Sebelum kita memulai aktivitas kita sehari-hari, diawali dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat ya, dalam Al-Quran kita bisa lihat nanti ada satu ayat yang kalau dibaca biasa ya biasa, tapi kalau kita lihat tafsirnya luar biasa ini, Masya Allah. Ayat itu ada di surat Al-Baqarah di ayat 152. Nanti saudara bisa lihat, kalau tidak bisa lihat sekarang saya perlihatkan. Ini ayat 152 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala berfirman ini perintah Allah kepada kita semuanya. Dulu kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, sekarang berlakunya untuk semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah sebagai berikut. Nah, perhatikan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Itu maknanya, fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Ini Allah bilang begitu. Ingatlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepadaku. Ini ditujukan kepada orang beriman. Kalau orang kafir enggak usah diingatin. Ngapain diingatin? Maka diingatin juga enggak akan mau ingat kok. Ini orang beriman nih, orang yang masih punya iman dalam hatinya. Fadhkuruni, maka berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku. Azkurkum, aku akan ingat kalian. Loh, kalau kamu ingat kepada aku, kata Allah, aku akan ingat kamu. Allah itu yang bilang. Di Al-Quran dalam halaman berapa nih Pak? Halaman 23. Kita lihat sini halaman 23. Terjemah Kementerian Agama. Ya, sini dulu ya. Halaman 23. Duh. Ya, atau 152. Ayat ini kalau kita baca begitu saja, terjemah begitu saja, ya enggak berkesan dalam hati. Enggak ada kesan. Ya. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku.
Azkurkum, aku pun akan ingat kepadamu. Tuh terjemahannya itu Kementerian Agama RI yang teman terjemahkan ini. Ini ada footnote-nya nomor 50 nih ya, 50. Ada di bawah apa di sini Mas? Ditulis apa ini? Aku akan ingat kepadamu. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Azkurkum, aku akan mengingat kamu pula, aku akan mengingat kamu juga. Ini diartikan kalau kamu ingat aku akan ingat kamu. Nah, kita ingat kepada Allah caranya bagaimana? Itu nanti diterangkan dalam tafsir. Caranya Allah akan ingat kita, apa maksudnya Allah akan ingat kita? Menurut Kementerian Agama diartikan begini, aku limpahkan rahmat dan ampunan kepadamu. Aku ingat kalian, artinya aku akan memberi rahmat kepada kamu. Rahmat itu kasih sayang. Dan aku akan memberi ampunan kepada kamu. Kamu itu setiap hari berdosa kamu itu, tapi aku akan ampuni kamu kalau kamu ingat kepadaku. Tuh. Ini terjemahannya cuma begini ini saja sudah. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Azkurkum, aku pun akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfuruni, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Pertama kita disuruh ingat Allah, kedua kita disuruh bersyukur. Ini hidup ini Pak, Bu, kalau kita isi dengan dua amalan ini saja, zikir sama syukur, udah kita akan hidup nyaman. Tidak akan kita mati kelaparan, tidak akan kita susah, gundah gulana, bete dan sebagainya, enggak akan. Manusia bete, manusia akan susah hidupnya, ya, susah penghidupannya, cari uang susah, cari apa-apa susah, karena mereka tidak ingat kepada Allah. Atau mereka kafir kepada Allah, itu ingkar kepada Allah. Kafir artinya ingkar kepada Allah, tidak mau mengakui nikmat Allah, tidak mau memahami bahwa pemberian Allah adalah nikmat, sekecil apapun itu nikmat. Kita enggak punya apa-apa ini Pak, Bu, misalnya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang enggak punya apa-apa. Istri enggak punya, suami enggak punya misalnya. Mobil enggak punya, motor enggak punya, rumah juga enggak punya. Tuh, apa aja enggak punya. Punyanya cuma badan sama baju yang dipakai, duit juga enggak punya. Tapi kalau kita sehat, itu masih lebih besar nikmatnya tuh daripada orang yang hartanya triliunan tapi semuanya sakit. Jantungnya sakit, ginjalnya sakit, otaknya sakit. Darahnya sakit lah, apalaginya sakit, semuanya sakit. Waduh, habis duitnya itu untuk berobat itu. Makanya sebelum diberi oleh Allah penderitaan dalam bidang kesehatan, sebelum diberi Allah penyakit, bersedekahlah. Ingatlah kepada Allah, maka Allah akan ingat kita, akan memberikan rahmatnya. Harusnya kamu tuh sakit karena kamu dosa, tapi Allah ampuni, Allah berikan rahmatnya, Allah berkasihani. Itu kalau Kementerian Agama bilang begitu. Nah, kalau kita lihat tafsirnya apa? Masya Allah, dahsyat ini tafsirnya ini. Ya, luar biasa nih ayat ini. Nanti aja ya, ini panjang lebar nih kalau saya jelaskan. Nah, secara ringkasnya begini loh, ingat kepada Allah itu bukan cuma tadi kita habis subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, terus Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim atau Astaghfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang diajarkan Nabi cuma gitu aja, ringkas 3. Tapi yang kita hafal lebih panjang dari itu. Ya, yang aku sendiri sekarang sudah enggak hafal dulu. Allahumma antas salam wa minkas salam apa? Wa ilaika selalu aku sudah lupa. Enggak pernah diamalkan lagi soalnya. Kenapa enggak kuamalkan? Nabi enggak ngajarinnya gitu kok. Nabi ngajarinnya gampang aja. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah keselamatan. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan.
Tabarakta, maha baik engkau ya Allah. Ya dzal jalal, wahai yang mempunyai keagungan, wal ikram, dan yang mempunyai kemuliaan. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus baca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kalau habis sholat subuh dan habis sholat maghrib, betul? Apa habis sholat asar? Habis sholat maghrib, nah? Habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum itu biasanya jangan la ilaha illallah wa lahul mulku wa lahul hamdu wa la ilaha, jangan begitu, Pak. Direnungi, dihayati. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulangi 10 kali. Habis itu baru baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Habis salat subuh sama habis salat maghrib. Artinya Allahumma ya Allah ajirni, selamatkanlah aku, minan nar, dari neraka. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkanlah aku dari neraka. Itu setiap habis subuh sama habis maghrib baca doa begitu tuh 7 kali sesudah sholat. Terus baca lagi la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh diajari oleh Nabi habis sholat tuh mengucapkan Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu. Tuh Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan tolonglah aku untuk bisa selalu bersyukur kepadamu, wa husni, dan baguskanlah ibadatika, ibadahku kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Itu doa itu enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi loh, sehabis sholat. Ibu masih ingat enggak itu kajiannya Bunda waktu masih hidup? Direkam sama Lina itu. Nabi enggak pernah meninggalkan zikir itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ditambah lagi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Tambah lagi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Begitu Pak, berdoa, minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas. Rezeki yang luas itu artinya rezeki yang mencukupi. Luas itu kan bisa menampung apa saja. Rezeki yang luas itu rezeki yang cukup untuk keperluan apa saja. Nah, enggak harus kaya raya, enggak harus. Kaya boleh, enggak kaya raya juga boleh. Yang penting cukup, perlu apa cukup, perlu apa ada selalu gitu. Itu sampean berdoa begitu tiap hari, benar-benar bujur-bujur gitu loh. Seperti omong sama Allah gitu loh. Itu namanya ingat kepada Allah itu, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah itu diucapkan dengan lisan, ya, diyakini dengan hati, hatimu harus yakin bahwa Allah itu seperti yang kamu bilang itu tadi. Ya, kemudian kamu buktikan dengan amal perbuatanmu bahwa kamu itu bersyukur kamu bersyukur kepada kamu zikir kepada Allah itu, kamu buktikan dengan anggota tubuhmu. Itu namanya zikir kepada Allah. Zikir bukan cuma subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa kuwi? Apa kayak begitu itu? Enggak begitu, Pak. Subhanallah, 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 subhanallah. Bujur-bujur gitu loh. Allah itu Maha Suci. Allah itu Maha Suci maksudnya Allah tidak beranak, tidak pernah diperanakan. Itu Maha Suci namanya. Allah bilang kepada kita, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepada aku maka aku akan ingat kepada kalian. Jadi kalau kita ingat kepada Allah dengan lisan kita, kita sebut nama Allah.
Kemudian dengan hati kita yakini bahwa Allah itu seperti yang kita sebut itu tadi. Kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hati kita meyakini bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah di muka bumi ini kecuali Allah. Selain Allah itu tidak berhak. Gitu. Terus kemudian mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim rabbighfirli, misalnya begitu. Itu bujur-bujur diucapkan dengan lisan, ingat kepada Allah, diucapkan dengan lisan. Jadi lisan kita ini tidak lepas, selalu setiap hari menyebut nama Allah. Nganggur mengatakan subhanallah, paling enggak alhamdulillah. Oh, Allah tuh paling senang kalau kita mengucapkan alhamdulillah, padahal enggak ada apa-apa. Duit enggak ada. Ya, apa-apa enggak ada. Makanan enggak ada, alhamdulillah. Nabi itu loh selalu bilang alhamdulillah. Di rumah ada makanan, beliau mengucapkan alhamdulillah. Di rumah enggak ada makanan, alhamdulillah ala kulli hal. Nabi kita selalu bilang begitu. Ada atau enggak ada yang diperlukan, bilang alhamdulillah. Lah kita ini masih ada yang kita perlukan tuh, tersedia kok. Alhamdulillah. Dari sakit jadi sembuh, alhamdulillah. Oh, banyak kali sampean. Udah cukup dengan ucapan alhamdulillah. Allah tuh senang sekali kalau dipuji. Itu Allah paling senang dengan ucapan alhamdulillah, itu paling senang. Maka nanti di hari kiamat Allah akan memanggil begini. Ainal hamidun. Allah akan berteriak-teriak seperti itu. Mana itu orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah, mana itu orangnya? Kumpul semuanya. Suruh masuk surga duluan. Karena di dunia selalu mengucapkan alhamdulillah. Berapa kali sampai sehari mengucapkan alhamdulillah? Saya mau tanya. Jangan dijawab sekarang, nanti dihitung sendiri. Alhamdulillah. Lihat langit alhamdulillah, lihat mendung alhamdulillah, hujan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi zikir itu ingat kepada Allah dibuktikan dengan diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan perbuatan anggota tubuh kita. Maksudnya anggota tubuh kita jangan kita gunakan untuk maksiat. Mata jangan digunakan untuk maksiat. Kalau keliling taman, putar taman setiap pagi itu pasti maksiat, itu sudah mata itu. Mau nggak mau pasti maksiat. Dia ke depan ada paha, dia ke belakang samping ada dada, lihat ke kiri ada rok mini lah apalah. Kecuali sampean pakai kacamata kuda gitu. Tuh. Ya. Nggak lihat samping kanan kiri. Tapi saya ke sana untuk olahraga. Ya olahraga jangan di situ, kan ada tempat lain yang nggak pakai lapangan. Jalanan aja banyak kok. Gang kopi ini sampai bolak-balik ini 10 kali udah cukup ini. Ya, gang kopi, gang kelapa ini loh, dari ujung ke ujung. Tawaf 10 kali ini cukup ini sudah. Nah, jadi begitu saudara sekalian, dibuktikan dengan anggota tubuh. Mata jangan digunakan untuk maksiat, telinga jangan digunakan untuk maksiat, mulut apalagi. Itu namanya zikir kepada Allah, dibuktikan. Itu namanya ingat kepada. Kalau kita mau seperti itu, Allah akan ingat kita. Di saat kita susah, Allah akan menolong kita. Di saat kita nggak punya duit, Allah akan datangkan duit kontan itu. Allah bisa berbuat begitu kok. Mengirim orang bisa dikirim. Kamu kelebihan uang kamu itu, ada orang perlu uang, kamu datang sana, kasih uang. Bisa Allah bilang begitu kok. Masalah sampean itu belum yakin. Ini ngaji ini untuk melatih keyakinan kita. Kita menjadi orang yang punya keyakinan yang kuat gitu loh Pak. Ya, kembali kita surat yang sedang kita pelajari. Jadi mari kita gunakan pagi ini, waktu pagi ini untuk kembali membaca ayat-ayat Allah. Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Dengan yang kita pelajari, yang sedang kita pelajari adalah ayat 29 dari surat Al-Kahfi. Belum selesai ini tafsirnya ini. Allah Ta'ala berfirman begini. Surat Al-Isra maksud saya, surat ke-17 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Ini kalau kita baca terjemahannya ya cuma begini aja.
Wala dan janganlah taj'al engkau menjadikan yadaka tanganmu maghlulatan terbelenggu seperti orang terbelenggu ila unukika kepada lehermu ke lehermu. Wala tabsutaha dan janganlah engkau menghamparkannya, janganlah engkau menghamparkan tanganmu. Menghamparkan tanganmu itu begini. Nah, ini menghamparkan tangan. Kullal basti dengan semua penghamparan, maksudnya dengan sebenar-benar menghamparkan. Fataqauda maka engkau akan menjadi maluman orang yang tercela, mahsuron orang yang menyesal. Terjemahnya begitu ya. Halaman berapa ini Pak? Di Kementerian Agama 285. 285. Oh, salah. 285. Nih. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, maksudnya jangan bakhil. Orang yang begini nih orang yang bakhil. Enggak mau gini. Wala tabsutha dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan tanganmu, maksudnya menjadi orang yang sangat royal. Apa aja yang diminta orang dikasih. Minta sumbangan apa kasih, minta sumbangan apa kasih semuanya. Akhirnya gara-gara minta sumbangan kasih sampai dimintai sumbangan terus. Sumbangan yang enggak jelas kadang-kadang. Ya, fataqauda maka nanti kamu menjadi tak maluman orang yang tercela, mahsuron orang yang menyesal. Nih. Ini terjemahannya. Kalau tafsirnya kita lihat nih, tafsir Ibnu Katsir ini luar biasa tafsir Ibnu Katsir. Kemarin kan kita lihat tafsir Al-Baghawi. Ya, cukup waktu 10 menit ini. Yaqulu ta'ala, berfirman dia Allah Ta'ala yang maha tinggi. Amiron, dia Allah memerintahkan kepada manusia yang beriman. Bil iktisad, untuk berhemat. Perintah dalam ayat ini adalah perintah untuk berhemat, menghemat harta, jangan boros. Ya, atau al-iktisad itu ekonomis, ilmul iktisad ilmu ekonomi. Jadi bil iktisad untuk bersikap ekonomis. Naik kereta api, naik pesawat, jangan yang bisnis. Pakai yang ekonomi saja. Ngapain bisnis? Kecuali uangmu triliunan. Uangmu cuma jutaan gitu kok. Pakai kelas bisnis. Beda banget tuh naik pesawat Batik Air, sering aku naik itu, Palangka Jakarta itu. Ekonomi 1.500.000. Yang bisnis berapa? 4 juta. Ngapain duduknya sama, cuma di depan itu aja. Buang-buang duit daripada kamu beli yang bisnis yang 3 juta kamu sedekahkan saudaramu, senang dia kamu kasih sedekah. Itu loh, gitu loh. Itu namanya iktisad. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersikap ekonomis, bersifat hemat fil ais dalam kehidupan. Zaman sekaligus Allah mencela lil bukhli kepada orang yang bakhil, nahian sekaligus Allah melarang anis saraf dari bersikap boros. Allah melarang kita bakhil, tapi juga melarang kita boros. Kita boleh memberi tapi jangan boros. Kita boleh tidak memberi tapi jangan bakhil. Boleh tidak memberi, ada orang minta enggak dikasih, enggak. Ngatain apa kasih kamu pakai untuk ngerokok, enggak mau kasih. Enggak aku kasih. Kalau tahu kamu gunakan untuk ngerokok enggak aku kasih, tapi kalau kamu gunakan untuk keluargamu aku kasih kamu. Ya ini contohnya begitu aja, ini contoh ya. Sudah, kemudian di belakangnya bunyi apa? Wala, kata Ibnu Katsir, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuk. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu, maksudnya la takun bahilan manu'an. Janganlah kamu menjadi orang yang bahil, orang yang menghalangi. Menghalangi maksudnya enggak mau ngasih. Orang yang menghalangi itu tidak mau memberi, jangan. Yakni la tu'ti, jangan engkau memberi ahadan kepada seseorang sayan sesuatu. La tu'ti ahadan sayan, kamu tidak memberi seseorang sesuatu. Itu namanya bahil. Jangan kamu menjadi orang yang bahil, yakni orang yang tidak memberi seseorang sesuatu apapun.
Janganlah kamu menjadi orang yang tidak memberi kepada seseorang, tidak pernah memberi kepada seseorang sesuatu apapun. Jangan. Ya paling tidak kamu pernah memberi, itu sudah tidak bakhil. Tapi jangan sama sekali tidak pernah memberi, jangan. Jangan ada loh di antara sampean yang tidak pernah sedekah di masjid ini walaupun cuma Rp1.000, jangan ada. Walaupun cuma ngasih duit Rp1.000 di kotak infak, jangan pernah menjadi orang yang nggak pernah masukkan uang ke masjid ini. Walaupun cuma 1.000 perak atau 2.000 perak, karena pecahan ada 500, ada 10.000-an, ada 2.000-an, ada yang 5.000-an, ada yang 10.000-an. Jangan pernah. Kalau enggak kena stroke sampai nanti terpaksa keluar duit banyak itu untuk ngobati stroke itu. Nauzubillah min syarri dzalik. La tu'ti ahadan sayyan, jangan menjadi orang yang tidak memberi kepada seorang pun sesuatu apapun. Kama qalatil yahud, seperti telah berkata orang Yahudi. Orang Yahudi itu alaihim la'inullah. Semoga laknat Allah menimpa mereka, kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir memaki orang Yahudi ini dalam kitab tafsirnya. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel itu loh. Semoga Allah melaknat mereka semua. Orang Yahudi zaman Nabi dulu ngomong begini, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, Allah itu medit, kata mereka. Itu orang Yahudi itu bilang begitu. Omongan mereka direkam oleh Allah, diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 64 ini. Maksud perkataan orang Yahudi itu nasabuhu ilal bukhl. Mereka menasabkan Allah, menyandarkan Allah itu ilal bukhl, kepada sifat bakhil. Orang Yahudi bilang Allah itu bakhil, medit, kata orang Yahudi itu. Ibnu Katsir mengatakan ta'ala, maha tinggi Allah, watakad dasa, dan maha suci dia. Al-Karim, Allah itu maha mulia, sangat baik itu. Enggak. Dan Allah itu bukan hanya Al-Karim sangat baik, juga Al-Wahhab, sangat suka memberi Allah itu. Hanya orang Yahudi aja enggak menyadari. Mereka diberi kesehatan enggak sadar kalau kesehatan dari Allah itu. Mereka diberi ilmu, diberi otak yang cemerlang, enggak sadar maka otak cemerlang mereka itu dari Allah itu. Orang Yahudi terkenal pintar-pintar. Dari zaman dulu itu orang Yahudi pintar-pintar memang, otaknya cerdas. Nah, ini ayat ini, kata tafsir ini mengatakan orang Yahudi terkutuk itu. Wala tabsudha kullal basti, dan janganlah kamu menghamparkan tanganmu dengan sebenarnya menghamparkan, maksudnya yaitu wala, dan janganlah tusrif fil infak, engkau berlebih-lebihan dalam infak. Fatu tia, lalu engkau memberi fauqa, lebih atau di atas dari tokotika, kekuatanmu. Kamu mampunya memberi 1.000, ya udah 1.000 aja. Kamu mampunya memberi 2.000, bisa, kamu kasih 2.000. Kamu masih bisa memberi 5.000, bisa, kamu kasih 5.000, udah. Itu. Jangan melebihi dari kemampuan kamu, kata Ibnu Katsir. Jangan kamu memberi dengan boros, maksudnya jangan berlebihan dalam infak lalu kamu memberi melebihi kemampuan kamu. Wa tukhrija, dan kamu mengeluarkan aktsara, lebih banyak mintahlika, dari pemasukanmu. Penghasilanmu sebulan misalnya 10 juta. Kamu sedekah lebih dari keperluan kamu. 10 juta itu penghasilanmu. Nanti masih untuk istri, masih untuk anak, masih untuk keperluan rumah tangga. Sisa kamu berapa? Sisamu 1 juta misalnya sebulan. Mau kamu simpan, jangan kamu simpan semuanya, kamu kasihkan. Tapi jangan 1 juta kamu habiskan semuanya, jangan. Harus ada disisakan untuk kamu simpan. Itu maksudnya begitu. Jangan kamu tukhriju aktsara min dahlika, jangan kamu mengeluarkan hartamu lebih dari pemasukan kamu. Fatak udah, maka nanti kamu akan menjadi maluman, orang yang tercela karena kikir. Mahsuron, akan menjadi orang yang menyesal karena sudah habis hartanya kamu habiskan, padahal tidak perlu kamu habiskan. Wahada, dan ini ayat min babi, termasuk bab alif al-lafi wan nasr. Ini istilah nahwu. Al-lafi wan nasr itu ungkapan yang satu kata melibatkan banyak maksud. Itu yaitu maksudnya fatak udah, maka janganlah kamu menjadi in bakhilta, jika kamu bakhil, maluman, kamu menjadi orang yang tercela. Janganlah kamu jadi orang yang tercela kalau kamu bakhil.
yalumukan nas, nanti manusia orang akan mencela kamu. Wa yadhummunaka, dan mereka akan mencela kamu, memaki-maki kamu. Wa yastaghnuna anka, dan mereka akan tidak membutuhkan angka kepada kamu. Mereka akan enggak mau bergaul sama kamu. Jangan sama dia, medit ya, pengasit ada. Aku enggak mau bergaul sama orang pengasit, enggak mau. Itu. Nanti orang akan enggak mau bergaul sama kamu karena kamu pengasit. Itu. Ya, kenapa? Ini kata Ibnu Katsir loh ini Pak, dulu dalam menjelaskan ayat ini. Bi annal murad, karena yang dimaksud huna di sini di ayat ini adalah al-buhl wal saraf. Dilarang bakhil tapi juga dilarang boros. Ini tafsir dari Ibnu Abbas, Wal Hasan, wa Qatadah, wa Ibnu Jurayj. Ini adalah tafsir banyak sekali ini. Wa qad jaa fi sahihaini, dan sungguh telah datang dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim min hadis Abi Zinad, dari hadisnya Abu Zinad, ini dari Abu Zinad, anil A'raj, dari Al-A'raj, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, annahu, bahwasanya Abu Hurairah sami'a, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang yaqulu, beliau pernah bersabda, beliau mengucapkan begini. Masalul bakhil wal munfik, perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang suka infak adalah kamasali, seperti rojulaini, dua laki-laki yang alaihima, di atas keduanya, maksudnya kedua orang laki-laki tadi memakai jubbabatani, dua jubah, dua baju panjang, min hadidin, yang terbuat dari besi. Jadi perumpamaan dua orang laki-laki ya, yang bakhil dan yang suka infak, yang boros dan yang bakhil, yang suka infak dan suka bakhil. Yang bakhil dan yang suka infak itu perumpamaan seperti dua orang yang memakai jubah besi, terus jubah besi tadi dipakai min sadiyaihima, dari dua dadanya, dari dadanya, susu sebetulnya, tapi maksudnya dada. Ila tarakihima, sampai ke lehernya. Jadi memakai jubah yang terbuat dari besi, yang dipakainya itu dari dada sini sampai ke tengkuk jubahnya itu, terus turun ke bawah. Yang di atas ini dari leher sampai dada sampai ke bawah. Terus fa'amal munfik, maka ada pun orang yang suka infak, itu kata Nabi, fala yunfiku illa sabahot, maka dia tidak menginfakkan sesuatu infak pun illa sabahot, kecuali baju itu menjadi longgar, atau wafarot ala jildihi, menjadi longgar atas kulitnya. Ketika dia infak, bajunya longgar. Hatta tufi bananahu, sampai karena dia infak terus sampai tertutuplah bananahu, jari-jari tangannya. Wa ta'fuwa atharohu, dan hilang bekasnya, enggak kelihatan tubuhnya karena tertutup oleh bajunya. Itu orang yang suka infak, perumpamaan seperti itu. Wa ammal bakhil, adapun perumpamaan orang yang bakhil, fala yuridu, maka tidaklah dia menginginkan ayyung fiko, untuk menginfakkan hartanya syai'an, sedikit, illa lazikot, kecuali menempellah baju besinya tadi, kullu halqatin, di setiap lubang dalam badannya, setiap lubang bajunya tadi. Di lehernya ini mencekik, di dadanya mencekik dadanya, di perutnya mencekik perutnya, di pinggangnya mencekik pinggangnya, di kakinya mencekik kakinya. Setiap kali dia ingin infak, tapi dia mikir dulu, aduh, infak enggak ya? Enggak usah. Enggak bisa infak. Menjepitlah itu baju, makanah di tempatnya. Fahuwa yuwasimuha, maka dia berusaha melonggarkan bajunya, fala tattasi'u, maka tidak akan pernah bisa longgar. Itulah perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang suka infak. Yang suka infak itu semakin dia infak, semakin lancar rezekinya. Silakan buktikan. Semakin dia bakhil, semakin sempit rezekinya. Kelihatannya duitnya banyak, iya, tapi rezekinya tidak bermanfaat buat dia di akhirat nanti. Enggak ada artinya dia kaya raya. Ya, ini baru satu hadis Pak. Nanti di belakangnya masih banyak hadis lagi. Kita sambung lagi besok pagi. Insya Allah. Nah, ini ada undangan, saya bacakan dulu ini undangan apa ini. Undangan untuk saya dan antum semuanya, Bapak Ibu sekalian, seluruh jamaah Masjid Nurul Hidayah. Undangannya undangan akikoh
Insya Allah diselenggarakan pada hari Rabu 21 Januari besok ini ya, Rabu besok ini. Jalan DI Panjaitan nomor 4, Komplek Pasar Jumput Ketapang. Jam berapa ini? Oh jam 12 Pak, jam 12. Jadi habis sholat duhur hari Rabu kita ke tempat ini. Ini saya nggak tahu tempatnya persisnya di mana. Nanti kita ke sana. Ini rumahnya Bu siapa? Bu Ningsih. Pasar Subuh. Aku punya pasien langganan juga di Pasar Subuh itu. Ya. Jadi nanti kita ke sana ya. Sudah saya beritahukan. Kita akhiri dulu pengajian ini sampai di sini. Kita berdoa dulu untuk orang-orang yang sakit di antara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma fi abdaka Astaghfirullahaladzim. Zaujati Haji Nandar. Allahumma fi abdaka Lili. Allahumma fi abdaka Lili Susanti. Allahumma fi abdaka Lili Susanti. Allahumma fi abdaka Lili Susanti. Nas'alullahal adzim rabbal asril karim ayasfiyaha. Nas'alullahal adzim rabbal asril karim ayasfiyaha. Nas'alullahal adzim rabbal asril karim ayasfiyaha. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Lika yamsu ila shalah wa ya'maluna amalan salihan wa yujahiduna ma'ana fi sabilika ya Allah ya Rahman ya Rahim wa ya Qawiyyu ya Matin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.